Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-harinya. Selawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampu Bapak Dr. Asep Sudina Wahyuri SSI MPD, dan yang kami banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan kami semua. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Kevin Caniago sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya Khairan Naafia Raspan sebagai penyaji, Lutfi Faiz Amara Army sebagai penyaji, dan M. Arya Pranata sebagai penulis. Baik, sebelum masuk ke materi, saya sedikit menjelaskan apa itu psikologi olahraga secara garis besar. Psikologi olahraga adalah suatu bidang ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam konteks olahraga, misalnya seperti melihat tingkah laku atlet sebelum atau sudah bertanding, atau juga bisa bagaimana kepribadian mempengaruhi tingkah laku individu seseorang. Baik, langsung saja kita masuk ke materi intinya yang akan dijelaskan oleh Lutfi Faiz Amara Army. Pada rekan saya dipersilahkan. Sejarah psikologi olahraga di Indonesia. Pada tanggal 3 Maret 1999, secara resmi Ikatan Psikologi Olahraga atau IPO di Indonesia di bawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia atau HIPSI ditandatangani pada tanggal 24 Juli 1999 yang diketuai oleh Montli P. Satyadharma. Akan tetapi, Psikologi Singgi D. Gunarsa dan Sudirgo Wibowo telah mempelopori kegiatan psikologi olahraga sejak tahun 1967, yang dimana pada saat itu atlet-atlet Indonesia, terutama atlet bulu tangkis, banyak memanfaatkan jasa-jasa psikologi olahraga untuk mencapai prestasinya tentunya, baik secara nasional maupun internasional. Di Indonesia belum ada pendidikan psikologi olahraga secara khusus. Mereka menggeluti bidang tersebut hanya atas dasar pengalaman pribadi dan lapangan, dan bukan melalui pendidikan psikologi olahraga secara formal, di mana kondisi tersebut sama dalam sejarah pendidikan psikologi olahraga di Amerika Serikat. Dan pada dekade 1990, masalah-masalah psikologis kian marak, tidak hanya di PBSI, di bulu tangkis yang melibatkan psikolog, tetapi juga di PSSI, di sepak bola, PRSI, di renang, Pertina, di tinju, dan Perpani, di panah. Mereka mengikuti dan menyertakan psikolog untuk secara aktif turut berperan membina para atlet, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, bekerja sama dengan pelatih untuk meningkatkan prestasi para atlet. Para psikolog pun tidak hanya sekedar melakukan seleksi, evaluasi, dan konseling, tetapi juga penelitian secara mental serta terapi, yang dimana pada tahun 1997 memiliki catatan tersendiri sejarah perkembangan psikologi olahraga di Indonesia. Sejarah psikologi olahraga di dunia. Pada tahun 1879, sejak Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, perhatian dunia terhadap ilmu psikologi menjadi sangat besar. Salah satu muridnya yang bernama Granville Stanley Howe juga mendirikan laboratorium serupa di Johns Hopkins University, Amerika. Dan seorang mahasiswa dari Stanley Howe yang bersekolah di Clark University yang bernama Norman Triplett yang pertama kali melakukan penelitian yang berkaitan dengan psikologi olahraga.
pada tahun 1898. Ia melakukan penelitian terhadap para atlet balap sepeda, di mana penelitiannya dilakukan untuk mengetahui mengapa para pembalap sepeda akan mengendarai sepeda lebih cepat di pertandingan yang berkelompok atau berpasangan dibanding dengan yang bersepeda sendiri. Triplett pun menyimpulkan bahwa adanya pengaruh psikologis tertentu pada penampilan atlet balap sepeda yang disebut dengan faktor keberadaan orang lain atau yang disebut dengan presence of other. Sehubung dengan penelitian yang dilakukan, Triplett disebut orang pertama yang melakukan studi dalam bidang psikologi olahraga. Dan pada tahun 1918, seseorang bernama Coleman Robert Griffith melakukan studi terhadap atlet football dan basket di University of Illinois. Griffith pun memulai observasi terhadap faktor-faktor psikologis pada atlet, di mana pengaruh signifikan antara latihan dan pertandingan. Kemudian Griffith pun diangkat sebagai direktur dari Athletic Research Laboratory, dan Griffith juga menyebutkan ada 3 bidang perhatiannya dalam melakukan penelitian tersebut, yaitu learning, skill performance, dan kepribadian, yang ia tulis di 2 bukunya, yaitu The Psychology of Coaching dan The Psychology of Athletic. Dan ia juga menuliskan 25 artikel ilmiah dari hasil penelitiannya di bidang olahraga. Karya-karyanya tersebut mengesahkan namanya sebagai Father of Sport Psychology. Terima kasih kepada Lutfi. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh M. Arya Pranata. Kepada M. Arya Pranata, dipersilahkan. Yang keempat yaitu psikologi olahraga. Psikologi olahraga terdiri dari 2 istilah, yaitu psikologi dan olahraga. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan olahraga merupakan aktivitas fisik yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Dari pengertian tersebut, menurut Robert N. Singer, psikologi olahraga merupakan suatu bidang ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam konteks olahraga. Yang kelima yaitu bidang kajian psikologi olahraga. Sejumlah bidang kajian tersebut pada dasarnya mengarah kepada disiplin olahraga, yaitu 1. Bidang perkembangan, mencakup ruang lingkup seperti usia belajar, keturunan dan pengalaman, proses kematangan, karakteristik, dan disabilitas. Kedua, bidang kepribadian, mencakup ruang lingkup seperti penyesuaian diri, konsep diri, motivasi, trait keberhasilan, kecemasan, dan psikologi well-being. Ketiga, bidang pembelajaran dan pelatihan, mencakup ruang lingkup seperti proses belajar, hukum-hukum belajar, faktor-faktor yang berpengaruh, serta kesuksesan dan kegagalan. Keempat, bidang sosial, mencakup ruang lingkup seperti dinamika kelompok, persaingan dan kerjasama, kepemimpinan dan manajemen, pengaruh penonton, dan komunikasi. Kelima, bidang psikometri, mencakup ruang lingkup seperti pengukuran, perbedaan individu, perbedaan kelompok, eleksi, dan prediksi. Terima kasih kepada M. Arya Pranata. Selanjutnya yaitu penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Khairan Nafia Raspan. Pada Khairan Nafia Raspan, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang konsep dasar psikologi olahraga. Menurut Jeffrey tahun 1953 halaman 2 mengemukakan bahwa pendidikan psikologi adalah bidang ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam proses mengajar dan belajar. Psikologi adalah suatu ilmu yang berfokus pada tingkah laku dan pemikiran. Psikologi mempelajari tingkah laku manusia dan pemikiran melalui metode keilmuan yang bergantung pada konsekuensi, akurasi, ketelitian, dan metode pengukuran objektif. Pendekatan keilmuannya menggunakan prosedur dan desain penelitian yang berusaha menyeleksi secara subjektif bias dan faktor random yang mungkin mempengaruhi hasil nyata atau kesignifikanan
suatu penelitian. Psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam konteks prestasi atau kompetisi dan pikiran dan perasaan yang berkaitan dengan perilaku seperti anxiety, self-esteem, dan motivasi. Menurut tim DKK tahun 2007 halaman 176, tim DKK juga menyebutkan bahwa sejak psikologi olahraga berkembang sebagai suatu disiplin akademis pada tahun 1970, hal tersebut dipandang sebagai dua hal, yaitu sebagai atlet psikologi, yang mana prinsip-prinsip psikologi diterapkan pada olahraga dan aktivitas fisik sebagai suatu subdisiplin ilmu keolahragaan yang membutuhkan pengetahuan tentang subdisiplin ilmu lainnya seperti psikologi latihan, biomekanika, dan masih banyak lagi, dan teori-teori, konsep-konsep, serta pengukurannya. Subdisiplin tersebut cenderung berfokus mempelajari olahraga dan aktivitas fisik sebagai suatu cara untuk memahami teori psikologi dan prinsip-prinsip dan aktivitas fisik sebagai prinsip-prinsip psikologi terapan, berfokus pada observasi, eksplorasi, dan memprediksi atau meramalkan perilaku dalam konteks olahraga. Kemudian menurut Don tahun 1989 halaman 5 mendefinisikan psikologi olahraga sebagai psikologi terapan. Maksudnya adalah ilmu psikologi yang diterapkan pada olahraga, yang mana isinya adalah mencoba untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi prestasi dan penampilan dalam olahraga. Psikologi olahraga merangkum konsep dan hal penting yang mendasar seperti motivasi, arousal level atau tingkat gairah, skill akuisi, umpan balik, reinforcement, antisipasi, persiapan psikologis, perhatian, tingkah laku, kesehatan emosi, dan manajemen stres. Beberapa hal mendasar tersebut merupakan subjek dari penelitian ilmiah yang luas selama 1 dekade. Sebagai hasilnya, hal ini memungkinkan untuk mengusulkan pedoman yang mendasar dengan memapankan prinsip-prinsip psikologi untuk merealisasikan potensi atlet. Terima kasih kepada Khairan Nafi Arasfan yang telah menyajikan materi. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kami pada kali ini. Di sini saya selaku moderator dapat menyimpulkan bahwa psikologi olahraga itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kepribadian seseorang di dalam olahraga, baik itu melalui individu ke individu, atau individu ke kelompok, atau kelompok ke kelompok. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.